Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Dwi Cahyani dengan nomor NIM 20124023. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan MPDI. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dengan materi masalah-masalah yang timbul pada perkembangan remaja. Nah, sebelum saya membahas materi itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu remaja. Nah, remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, penyakit menular seksual, dan HIV atau AIDS. Terus kehamilan yang tidak diinginkan atau aborsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya definisi remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescensi yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Masa ini mencakup kematangan fisik, emosional, sosial, dan mental. Remaja bukan lagi anak-anak, namun belum sepenuhnya dewasa. Rentang usia remaja bisa diperkirakan dari umur 12 tahun sampai 22 tahun. Menurut para ahli, definisi remaja menurut Sri Rumini dan Siti Sundari 2004, definisi remajanya yaitu masa peralihan anak ke dewasa. Selanjutnya, definisi menurut Zakia Derajat, masa pertumbuhan fisik dan psikis. Selanjutnya, definisi remaja menurut Santrok, masa transisi dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya, karakteristik remaja. Masa perubahan besar di 3 aspek utama. Yang pertama itu transisi biologis, seperti perubahan fisik dan hormon atau pubertas. Nah, di transisi biologis ditandai dengan pubertas, seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, alat reproduksi, dan ciri seksual sekunder. Transisi biologis pada perempuan seperti menstruasi pertama, pertumbuhan payudara, dan pertumbuhan bulu ketiak. Sedangkan transisi biologis pada laki-laki seperti mimpi basah, perubahan suara, tumbuh kumis, dan tumbuh bulu dada. Perubahan ini dipengaruhi oleh kelenjar pituitari dan hipotalamus. Yang kedua, transisi kognitif, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan logis. Nah, di sini saya akan menjelaskan transisi kognitif. Yang pertama, remaja mulai berpikir secara abstrak, idealitas, dan logis. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah secara ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, memikirkan nilai-nilai ideal dari sendiri dan lingkungannya. Dan yang terakhir, interaksi sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan berpikir. Nah, yang ketiga, transisi sosial, yaitu hubungan sosial semakin luas, tidak hanya dengan keluarga. Yang dimaksud dengan transaksi sosial yaitu hubungan sosial meluas dari keluarga ke teman sebaya. Remaja belajar beradaptasi dan mengenal perbedaan. Pengaruh kelompok sebaya sangat kuat terhadap sikap dan perilaku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fase pertumbuhan remaja. Prapubertas 12-13 tahun. Masa peralihan mulai muncul sikap kritis dan meniru tokoh idola. Yang kedua, pubertas 14-16 tahun. Fisik perkembangan pesat, emosi labil, mulai mengenal
seksualitas. Yang ketiga, akhir pubertas 17-18 tahun, penerimaan diri mulai stabil. Dan yang terakhir, adolesan 19-20 tahun, kematangan fisik dan emosional, muncul idealisme dan cita-cita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan remaja. Yang pertama itu kebutuhan akan figur teladan. Yang kedua, sikap apatis terhadap lingkungan. Yang ketiga, kecemasan dan rendahnya harga diri. Yang keempat, ketidakmampuan melibatkan diri sosial. Yang kelima, perasaan tidak berdaya. Dan yang keenam, pemujaan berlebihan pada pengalaman baru. Nah, contoh permasalahan nyatanya perilaku menyimpang seperti tawuran, ngebut, bolos sekolah. Terus gaya hidup konsumtif seperti huru-hara, nongkrong, mengikuti tren negatif, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan. Seperti pengaruh lingkungan teman sebaya, media sosial, dan budaya populer. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi permasalahan remaja. Yang pertama, keteladanan orang tua, seperti jadi panutan moral dan etika. Yang kedua, atasi sikap apatis, seperti bergaul aktif, ikuti kegiatan yang positif. Yang ketiga, kurangi kecemasan, seperti olahraga, relaksi, hindari alkohol atau kafein. Yang keempat, libatkan diri sosial, keluar dari zona nyaman, belajar berempati. Yang kelima, hadapi rasa tidak berdaya, seperti berpikir positif dan bersyukur. Dan yang terakhir, tangkal pengaruh negatif, perkuat nilai agama dan jadilah diri sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang setelah saya jelaskan yaitu masalah-masalah yang timbul pada masa remaja. Kesimpulannya, dari masa remaja adalah masa transisi penting menuju kedewasaan. Diperlukan bimbingan, keteladanan, dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Dengan dukungan yang tepat, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.